Kebiasaan menghafal Al-Quran memang dari dulu berlangsung sejak dini, teman-teman sekalian. Dini dibiasakan. Di ayat-ayat ketika turun kepada Nabi SAW, para sahabat sudah menyiapkan anak-anaknya yang dini untuk mulai menghafal wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi. Misal, Abbas punya anak bungsu namanya Abdullah. Abdullah kecil, itu bahkan sudah disimpan di majlis Nabi SAW. Umar punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar, sama. Kemudian Amr bin As punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Amr bin As, sama, disiapkan. Bahkan hebatnya, apa yang dilakukan oleh mereka, mungkin manhaj ini nanti bisa kita turunkan. Pertama, ketika anak antum diinginkan oleh antum, dicita-citakan hafal Al-Quran, maka yang pertama dilakukan, orang tua mesti kompak meniatkan. Siapkan. Bukan cuma salah satu, keduanya. Yuk kita ambil kisah Maryam alaihissalam. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 35 sampai 37, paling kiri, ya, di pertengahan sampai ke bawah. Lihat baik-baik. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran memohon kepada Allah, ya Rabb, saya berkeinginan, bernazar menjadikan anak yang dikandung ini dekat denganmu. Memang disiapkan. Anak ini disiapkan dekat dengan Allah. Jadi kalau antum misalnya, maaf ya, istri mulai mengandung, ingin punya niat ini menjadi anak yang hafal Quran misalnya. Antum niatkan dari awal, kompak suami istri. Kompak. Jaga betul kandungan itu, rawat dengan baik, berikan rezeki yang halal dan sebagainya. Bacakan Quran dalam kandungan dan sebagainya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah doa itu kemudian dipanjatkan, doa itu disandingkan dengan ikhtiar yang sesuai dengan doanya. Teruskan ayatnya, ayat 36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. 1. Wa inni sammaituha Maryam. 2. Lihat kalimatnya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu dilahirkan, terima yang dilahirkan. Kadang berharap laki-laki jadi perempuan, kadang berharap perempuan jadi laki-laki. Kata Allah, yang kami anugerahkan itu yang terbaik, memberikan kemaslahatan untuk keluarga antum. Ini di antara hikmah. Nanti kami ada kajian fikih keluarga. Di antara rahasia anak-anak itu ketika dititipkan oleh Allah, itu untuk menyempurnakan sifat-sifat orang tuanya. Antum berharap laki-laki muncul perempuan, karena dengan anak perempuan itu kekurangan di orang tua bisa ditutupi. Berharap perempuan datang laki-laki, karena dengan anak laki-laki yang sifatnya begini, kemuliaan orang tua itu bisa dikeluarkan. Ingin yang pendiam, jadi yang aktif. Dengan aktif ini kemampuan kita dilatih untuk menyesuaikan dengan anak-anak yang selanjutnya. Maka terima itu yang terbaik untuk kita semua. Beri nama yang baik. Misal antum ingin anaknya di penghafal Quran, maka beri nama yang sesuai dengan harapan antum. Misal anak saya ingin jadi penghafal Quran, antum beri nama Muhammad Hamilul Quran, Muhammad sang pembawa Al-Quran. Misal Abdurrahman Hafidul Quran, Abdurrahman hamba Allah yang nanti bisa menjaga Al-Quran. Dari nama sudah sesuai dengan harapannya. Makanya ketika Hannah istrinya Imran mengandung anak, ingin didekatkan dengan Allah, diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammaituha Maryam. Saya beri nama dengan nama Maryam karena Maryam dalam bahasa lokal itu senafas atau frekuensi dengan doanya, yang dekat dengan Rabbnya, yang menjaga diri dari perbuatan yang tidak disukai oleh Rabbnya. Kemudian lindungi dari setan. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Begitu bayi lahir, maaf, sudah punya musuh utama namanya setan. Maka mohonkan kepada Allah supaya dalam mencapai cita-citanya itu tidak diganggu oleh setan. Sekalipun diganggu, dia punya hijab, punya benteng. Rahasianya ada di Quran surah 15 ayat yang ke-40. Antum isi dengan amalan itu, setan tidak akan bisa menembus antum. Dia menggoda tapi sulit tembus. Surah ke-15 Al-Hijr. Hijr itu artinya benteng, sekat. Dari kata hajar. Hajar artinya batu. Kalau disusun-susun jadi sekatan namanya hijr. Kalau sudah menjadi ruangan namanya hujrah. Jamaknya hujurat. Makanya Nabi Ibrahim ketika akan meninggikan Ka'bah, alhamdulillah, pijakan pertamanya disebut makam. Ketika akan meninggikan, anaknya datang dari sisi yang lain membawa batu. Batu disebut hajar. Disusun-susun jadi hijr. Sampai sekarang jadi hijr Ismail daerah situ. Asalnya menyatu jadi area Ka'bah. Cuman kemudian terpisah supaya memudahkan bagi kita. Salah satu hikmahnya, jika ada yang ingin sholat di dalam Ka'bah maka hukumnya sama dengan di hijr Ismail itu. Teman-teman lanjutkan ayat ke-40-nya, itu rahasianya. Itu di kalimat di lisan iblis langsung. Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
Semua anak cucu Adam akan saya goda dari depan, belakang, kanan, kiri, kecuali satu golongan yang sulit saya tembus, namanya orang mukhlas. Maka dari kecil antum latih, dekatkan dengan Quran, bacakan Qurannya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Doa itu jika ingin cepat dikabulkan, maka dia harus bersanding dengan ikhtiar yang sesuai dengan permohonan yang dipanjatkan. Misal, antum ingin anaknya hafal Quran, antum berdoa, ya Allah jadikan anak saya penghafal Quran. Maka antum mesti berikhtiar dengan doa itu, dengan perangkat-perangkat yang menjadikan dia mudah menghafal Al-Quran. Contoh, teruskan ayat 37-nya Maryam. Setelah berdoa tadi, maka orang tuanya Imran dengan Hanna mencari guru yang bisa mendidik Maryam supaya dekat dengan Allah. Namanya Zakaria. Bukan cuma orang pintar, tapi orang soleh. Setelah itu dibuatkan tempat yang mendekatkan dengan Allah, namanya mihrab. Maka ketika ikhtiar itu disusun, doa dipanjatkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 37-nya, Allah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambataha nabatan hasana. Doa dipanjatkan, ikhtiar disandingkan, diterima oleh Allah. Jadi kalau doa antum ingin diterima, antum sandingkan dengan ikhtiar. Di kelemahan orang tua sekarang, dia berdoa tapi ikhtiarnya tidak sesuai dengan doanya. Yang gak nyambung. Ya Allah jadikan anak saya penghafal Quran. Maaf, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran. Gak nyambung. Jadikan anak saya penghafal Quran. Di rumah tidak pernah ada waktu untuk menghafal Quran. Gak nyambung. Gak ada guru yang mengajarkan. Gak nyambung. Ya Allah jadikan anak saya rajin sholat. Ditempatkan di sekolah yang tidak pernah mengajarkan sholat. Gak nyambung. Maryam dibikinkan mihrab. Maryam dicari guru yang mendekatkan dengan Allah, namanya Zakaria. Nyambung, maka diterima oleh Allah. Fataqabbalaha rabbuha. Diterima oleh Rabbnya. Namanya bukan Allah yang disebutkan di situ. Padahal bisa Allah menyampaikan fataqabbalallah. Tapi yang paling menarik fataqabbalaha rabbuha. Rabb pakai haknya ke Maryam. Rabb menggunakan sifat rububiyah yang merawat, memperhatikan, memberikan kecukupan, memberikan kebutuhan. Makanya ketika semua dirawat oleh Allah, tidak usah khawatir dengan makhluk. Diberikan rizkinya oleh Allah. Wa kaffalaha Zakaria, dirawat oleh Zakaria. Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ingin bawa makanan, ingin bawa pakaian, karena yang rawat langsung Allah, Zakaria cuma ikhtiar alaihi salam, maka semua Allah yang tentukan. Wajada indaha rizqa, sudah ada di dalamnya rizki. Musim anggur, ada anggur. Musim jeruk, ada jeruk. Yang hebat, bukan musim anggur, ada anggur. Bingung. Ya Maryamu anna laki hadza, Maryam dari mana semua ini? Saya kan belum antarkan, kenapa sudah ada di sini? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan kemudian rizki tanpa batasan. Teman-teman, antum ingin anaknya jadi ahli Quran, kemudian bertanya bagaimana caranya? Pertama, orang tua kompak. Niatkan. Kalau sudah berniat, isikan dengan doa. Doa terus. Doa sudah disandingkan, mulai ikhtiar. Ikhtiar pertama, cari rizki yang paling halal. Ikhtiar yang kedua, orang tuanya pun belajar Quran, membiasakan. Karena kalau orang tuanya sudah membiasakan di rumah, anak akan meniru. Karena anak sifatnya meniru orang tuanya. Orang tua memberikan, anak akan menerima. Orang tua bacakan, anak mendengar. Kalau antum cuma berharap tidak pernah merubah diri, mustahil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Rubah dulu. Setelah itu cari guru yang baik. Talakikan ke situ. Beli mushaf yang baik, satu mushaf. Setelah itu Masya Allah ikhtiarkan dengan ikhtiar yang terbaik. Apa diantaranya? Susun jadwal. Carikan kelas yang baik. Sampaikan guru yang baik. Dan antum terus bermohon kepada Allah dengan ikhtiar antum. Perhatikan Mu'adz. Bapaknya gak hafal Quran. Anaknya belum hafal Quran. Tidak bisa melihat. Ketika anaknya mengatakan saya ingin hafal Quran. Ya abati uridul Quran. Apa yang terjadi? Motornya dimodifikasi. Bermohon kepada Allah dalam tangisannya. Kemudian digendong anaknya. Dinaikkan ke motornya. Dashboardnya dimodifikasi. Supaya ada hafalan di situ. Datang jauh-jauh 20 km. Ketika sampai di syekhnya, dipilih syekh yang terbaik. Mudah mengambil syekh di samping rumahnya. Tapi kenapa memilih 20 km? Karena beliau merasa jangan nanggung kalau ingin belajar Quran. Kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarkan yang standar-standar? Datang ke syekh yang punya sanad. Ketika belajar di situ baru datang. Pertama kali datang, Masya Allah. Biasanya syekh yang baik, yang benar, yang ketat, itu akan mengajarkan dengan ketat. Saya saat talaqi Al-Quran di Libya.
Saya ambil riwayat yang pertama. Apa yang terjadi? Pertama kali datang teman-teman sekalian, cuma disuruh ta'awudz. Hai ya bunai ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yakfi hasbuk udbukrah. Cukup ya, datang lagi besok. Masya Allah. Antum dari Solo jauh-jauh ke Bekasi. Ustadz, saya ingin menghafal Quran. Baik, coba baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Cukup dulu Pak, pulang dulu ke Solo, besok kesini lagi. Masya Allah. Datang lagi enggak? Tidak. Antum kurang sabar. Guru yang baik, dia tidak akan langsung memberikan hafalan. Dia akan mengecek apa kekurangan di lisan anak didik saya ini. Maka dia akan lihat, oh, dia kurang di sini, di sini, di sini, di sini. Berarti obatnya ini. Begitu datang besok muridnya, maka dia akan obati dulu lisannya. Begitu diobati lisannya, diberikan manhaj bacaan. Setelah paham bacaannya, Masya Allah, dia bisa menghafal sendiri. Makanya kalau antum menghafal Quran dengan benar, sabar 20 ayat, kesananya antum akan mudah menghafalannya. Tapi kalau antum tidak bersabar, ingin banyak, hafal 6 bulan, tahsin 2 tahun. Cek. Apa yang terjadi? Berangkat, sabar, pulang. Begitu dapat hafalan, bapaknya tulis, simpan di dashboard motor. Di jalan gak ada yang sia-sia. Mu'adz baca dari belakang. Bapaknya menyimak, lihat ke depan, lihat ke sini, lihat ke depan, lihat ke sini. Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi? Masya Allah. Ulam dicinta. Puncaknya tiba. Teman-teman sekalian, jadilah Mu'adz penghafal Quran. Anaknya hafal Quran, bapaknya belum hafal. Tapi bapak dapat bagian dari kemuliaannya. Anaknya hafal Quran, persis bacaan syekhnya, makhrajnya bagus luar biasa, sampai kisahnya menjadi inspirasi dunia Timur Tengah. Datang reporter dari Kuwait, sampai diwawancara, ya Syekh Mu'adz, kenapa kamu ingin sampai jadi penghafal Quran begini? Apa yang terjadi? Beliau menjawab, kalau diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa. Pertama, saya ingin mohon kepada Allah supaya tetap membutakan mata saya, karena dengan buta ini saya bisa menghafal Al-Quran. Saya takut kalau melihat lagi, saya melihat maksiat dan hilang hafalan Quran saya. Dan saya menghafal Quran ini, wallahi, supaya saya mau membawa bekal di hadapan Allah. Saya pulang ke hari kiamat nanti, kemudian saya berada sendirian di depan Allah, tanpa ayah saya, tanpa ibu saya, tanpa saudara saya. Saya bergetar, tangan bergetar, kaki bergetar. Saya katakan kepada Allah, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran, bahkan keadaan saya buta saat saya berada di dunia. Kalau sampai hari ini saya harus dihukum, mohon kurangi hukuman saya ya Allah dengan Quran yang telah saya hafalkan itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau antum ingin anak kita dihafal Quran, niatkan kedua orang tuanya, kemudian usahakan cari guru yang baik. Dengan itu antum bersabar, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan antum, insyaallah di antara sekian anak yang titipan oleh Allah kepada antum, akan ada satu yang Allah menjadikan sebagai ahli Al-Quran.